Panjang bulan ini, para hamba Tuhan menyampaikan firman bagi saudara itu temanya bebas, saudara. Tidak ada seri. Dan hari ini sesuai dengan satu beban yang saya miliki, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu kata, yaitu orang Kristen harus punya integritas, saudara. Hidup orang Kristen harus punya namanya integritas. Ada satu kisah perumpamaan yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu kita buka Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Satu kisah, saudara. Perumpamaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada 4 ayat yang akan kita baca. 28 sampai 31 saja. Judulnya dari LAI memberi judul perumpamaan tentang 2 orang anak, saudara. Entah kenapa Tuhan suka memakai analogi 2, saudara ya. Di kisah anak yang hilang juga 2 orang anak. Ini juga pakai 2 orang anak untuk membandingkan, saudara. 28, 29, 30, 31. Yang sudah ketemu, katakan amin. Ya, saya baca 28, Bapak Ibu nanti 29, 30, saya 31, kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi pada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Silakan. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara, kisah ini adalah tentang integritas. Panggilan Tuhan bagi kita adalah menjadi orang yang berintegritas dimanapun kita berada. Entah kita sudah dibaptis baru ataupun lama. Entah engkau menyandang nama Kristen atau namamu biasa. Tuhan panggil kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Saudara, anak yang pertama diminta oleh siapa? Bukan orang yang jauh, tapi papanya sendiri. Minta tolong nih, kamu bekerjalah di kebun anggur papamu. Artinya yang minta ini orang dekat, saudara, bukan orang jauh. Tapi anak sulung ini, saudara, buat jengkel. Mungkin bukan cuma dengan bapaknya, tapi juga kalau kita alami dalam hidup sehari-hari. Dia jawab apa, saudara? Mau atau tidak? Mau. Tapi firman Tuhan katakan, ia tidak pergi. Alasannya tidak dikasih tahu, saudara. Seakan tidak memberi ruang untuk pembenaran. Kadang-kadang orang suka buat alasan. Sebentar Pak, saya jelasin kenapa saya tidak mau pergi. Tapi tetap saja, saudara, ucapan sama tindakannya nggak sama. Anak yang kedua, saudara, sebenarnya juga tidak sama baiknya. Ini papanya yang minta. Kerjalah hari ini kebun anggur. Dia jawab apa? Aku tidak mau, Pak. Tapi, saudara, anak yang kedua ini, dia berintegritas. Dia tidak pergi, saudara. Lalu muncullah kata itu, menyesallah ia. Kalau sebelum menyesal, dia tidak pergi, saudara. Betul? Dia cocok. Saya ngomong tidak mau pergi, perbuatannya tidak pergi, saudara. Nah, memang tidak bagus nih. Dia tidak pergi. Tidak tahu juga alasannya. Tapi paling tidak, dia lebih berintegritas daripada si koko, si abang. Bapaknya dia menyesal, dia pergi juga. Nah, saudara, Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup kita senang dengan anak yang sulung atau anak yang bungsu. Kemungkinan kita menganggap cerita ini memuji anak yang bungsu. Tuhan pun memberi pujian. Siapa yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab orang ramai-ramai yang mendengar ini, yang terakhir Tuhan. Tapi kita senang dengan yang si bungsu? Apakah kita juga jadi seperti si bungsu, orang yang berintegritas? Saudara, orang yang berintegritas, paling sederhana, saudara, penjelasannya seperti ini. Mereka selalu melakukan apa yang ia katakan. Kata-kata dan perbuatannya cocok, saudara. Dia menepati setiap kata-kata yang dia ucapkan. Dia menepati setiap janji yang dia ucapkan. Dia tidak sembarangan ngomong, saudara. Nah, kebanyakan orang, bahkan termasuk anak Tuhan, ngomong kecepatan, mikirnya nanti. Akhirnya waktu mikirnya nanti,
Kok aku ngomong begitu ya? Tidak dilakukan apa yang barusan dia ucapkan. Kenapa? Tidak mikir dulu. Banyak di antara kita buat janji, tapi apakah kita selalu menepati janji yang kita buat? Saudara paling sederhana, janji sama orang soal waktu. Engkau bukan pengusaha yang super sibuk. Engkau nyantai, tapi kau juga tidak tepati waktu. Janji waktu. Janji ya, nanti jam 12 ketemu ya. Saudara molor setengah 1, bahkan jam 1. Tidak kasih kabar lagi. Waktu datang sudah telat, senyum-senyum lagi, tidak minta maaf. Kali berikut demikian. Kali berikut demikian. Bukan juga cuma dengan teman-teman, dengan orang di luar, bahkan dengan anggota keluarga, saudara buat janji tapi nggak ditepati. Nah, papa sepanjang minggu ini sibuk. Senin sibuk, Selasa, sampai Jumat papa sibuk. Sabtu, papa akan kasih kamu waktu. Wah, si anak tunggu saudara, janji ini. Tapi Sabtu papanya juga abai, tidak tepati. Kita janji dengan suami kita, dengan pasangan kita janji dengan orang tua kita. Waktu kata-kata kita tidak terwujud di perbuatan, orang gak akan percaya saudara dengan kita. Kita akan dikatakan orang tidak berintegritas. Apalagi saudara, bukan cuma soal janji dengan keluarga dalam hal kehadiran kita. Banyak anak Tuhan juga tidak janji soal hutangnya. Nah, saya singgung sedikit saudara, gereja ini kadang-kadang serba salah saudara. Saya khotbahkan ini juga di tempat lain-lain sama saudara. Bukan cuma konteks di gereja kita, bahkan di gereja-gereja lain mengalami. Gereja ini kadang serba salah. Gereja mengajarkan kasih, betul saudara? Harus saling membantu, betul? Nah, datanglah teman gereja. Mau pinjam duit. Nah, kita baru dengar firman Tuhan. Seperti Allah yang murah hati. Kita pun harus murah hati. Bantulah saudara dengan dia. Dan dia janji. Saudara nggak ngomong, dia janji lagi. 1 bulan kemudian, pasti balikin. Banyak kasus yang balikin. Tapi lebih banyak lagi kasus yang apa? Tidak balikin. Nah, ini orang tidak berintegritas. Ketemu di gereja. Biasanya duduk tidak selang dari 2 kursi. Gara-gara hutang, sikok kanan, sikok kiri, saudara. Takut ditagih. Waktu aduh sialnya pula waktu keluar, barengan di pintu. Waktu turun, lihat wajah. Harusnya ingat saudara, saudara banyak orang hutang bisa tiba-tiba lupa ingatan saudara. Bapak Ibu setuju itu? Amnesia sesaat atau permanen, entah kenapa saudara. Tiba-tiba lupa ingatan. Dan menyedihkannya banyak anak-anak Tuhan. Namanya Petrus lagi, pinjam duit. Lebih galak dia yang pinjam duit daripada yang minjemin dia. Betul? Nah saudara, sebenarnya hutang itu tidak masalah. Asal saudara kalau sudah ngomong, saudara tepati. Kalau belum bisa balikin penuh, saudara punya niat baik, saudara cicil aja itu niat baik sudah. Betul saudara? Musuh nih cak tahu nian. Saya ngalamin saudara. Nominal yang pinjam ke saya mungkin gak sebesar nominal orang lain pinjam sama saudara. Tapi sampai hari ini, sayang 1000 sayang. Belum terwujud janji itu. Bukan saya ngutang saudara, saya ngutangin. Tapi saudara akan senang dengan orang hutang dengan saudara. Dia gak lupa ingatan, dia ketemu saudara, dia bilang, aduh maaf ya C. Bro, maaf ya bro, aduh aku belum bisa balikin nih. Tapi boleh gak ya, kau kasih aku waktu 1 bulan lagi. Aku janji deh, gak bisa balik total, aku balikin 10% dulu, aku cicil. Saudara ada kejelasan, tiba-tiba sebulan kemudian ada masuk bunyi ting transfer 10%. Saudara tahu ini orang baik nih, integritas. Dia cicil sampai lunas, selesai tuh hutang. Makasih ya bro. Woi, makasih ya kok. Lain kali dia pinjam hutang, saudara pinjamin lagi. Mungkin saudara akan pinjamkan lagi. Mengapa orang ini kalau ngomong dia tepati. Nah hari ini saudara, kalau saudara punya hutang, entah itu setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hutang itu ya hutang saudara.
Kalau nggak dilunasi ya nggak lunas. Kecuali orang yang sudah minjemin saudara baik hati. Diputihkan. Nah itu selesai. Tapi kalau nggak ngomong begitu nggak selesai saudara. Heran orang yang menghutangi malah puhau ise, malah ada enak hati nagih duit. Padahal duit dia. Jangan. Jadilah orang yang engkau kalau ngomong kau tepati. Bisnis kadang butuh hutang saudara. Saudara pinjam dengan bank, saudara nggak balikin. Dengan tegak waktu dikasih perpanjangan. Nggak balikin lagi apa yang jadi saudara? Saudara di blacklist. Nggak akan lagi dikasih oleh bank. Mungkin Bank Indonesia malah sampai levelnya ya, saya kurang tahu. Mungkin seluruh bank akan dapat info, hati-hati nih orang, sudah ada, apa namanya tuh, riwayatnya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, Mukse ini ngomong ini ada yang titip pesan ya sama Mukse ya, sampaikan ini. Tidak ada. Saya sampaikan sendiri saudara, supaya saudara dan saya jadi orang yang berintegritas. Apalagi saudara, waktu kita berjanji, kita kadang janji sama Tuhan mau berubah. Kita ingin lakukan kehendak Tuhan, lebih baik daripada tahun 2022 yang lalu. Saudara sadari bahwa kalau kamu berubah, istrimu tidak bisa paksa, suamimu nggak bisa paksa, anakmu, pendetamu nggak bisa paksa. Tapi kalau ingin lakukan itu janjimu sama Tuhan. Berubah, dosa banyak ngomong, lakukan saja saudara. Janji nggak ada gunanya kalau kau nggak berikan bukti dalam hal perubahanmu. Apa lagi yang kau lakukan dalam hal ini saudara, dalam hal pernikahanmu. Banyak orang berjanji akan setia, akan mengampuni pasangan, akan lebih baik dalam mengelola keuangan. Hayo anak Tuhan, jangan hanya berkata-kata, tapi buktikan dengan cocok lewat perbuatanmu. Dalam proses pernikahanmu, suamimu, istrimu bermasalah, engkau tepati janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan keluarganya. Bapak ingin berjanji jadi istri suami lebih baik, bahkan anak lebih baik, ayo pegang omonganmu. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan yang ngomongnya berintegritas, tapi waktu dengan orang tuanya, hanya pintar ngomong, saudara. Mengasihi orang tuanya, merawat orang tuanya, itu hanya berhenti di omongan. Waktu orang tuamu sakit, di manakah engkau? Orang tuamu di luar kota, bagaimana komunikasimu dengan dia? Ingat Bapak Ibu Saudara, uang itu penting. Banyak orang tua tidak bisa kerja lagi ngarepin bantuan anak punya duit saudara. Tapi tahukah engkau, kehadiranmu juga penting. Waktumu, pertanyaanmu apa kabar ma, bisa bantu apa, aku kirimin obat, aku nemenin berobat, itu juga tidak kalah penting. Saudara orang integritas harus jaga, yang paling penting itu diawali dengan mulutnya. Kalau kau nggak bisa buat janji, jangan pernah. Seperti anak sulung saudara, cuma pintar ngomong tapi perbuatan tidak cocok. Yang kedua orang integritas, itu orang yang sama di depan dan di belakang orang. Bapak Ibu setuju ini? Tapi kebalikan ini, orang yang beda depan belakang sebutannya apa Bapak Ibu? Orang yang depan belakang beda sebutannya apa? Koin? Duit koin Pak? Benar pula Pak Siko. Angko siko. Itu jadi ilustrasi mukse lain kali di khotbah gereja lain Pak. Bagus ini. Koin betul. Apa saudara sebutan untuk orang yang beda depan belakang? Munaro saudara. Munafik. Anak yang sulung itu munafik dengan papanya sendiri. Beda depan belakang. Saudara, saya waktu bayangin firman Tuhan, kenapa anak sulung itu tega ya begitu? Mungkin saudara, dia tidak mau nyakitin hati bapaknya. Buat papa seneng lah. Iya ya aku ke kebun anggur. Tapi saudara tahu waktu bapaknya iseng-iseng ke kebun anggur. Mana si sulung kok aduh. Panggil dia pegawai. Sini, sini, sini. Panggil pegawai nih ceritanya saudara. Kok aku udah lihat anakku yang sulung ya, katanya mau datang. Maaf juragan, kata pegawainya. Dari pagi sampai sekarang, tidak kelihatan oleh kami. Masa? Bahasa yang ngomong kau, di rumah dia janji. Ya begitulah kenyataannya, juragan lihat sendiri, tidak ada di kebun anggur kan? Apa jadi saudara? Bapaknya kesel. Saya tanya saudara, lebih baik bapaknya itu kesel di awal atau di belakang saudara? Hah? Kalau saudara ketemu orang ini sebenarnya nggak melakukan apa yang saudara harap, saudara lebih harap dia ngomong di depan atau diam-diam di belakang dia beda?
Di depan apa di belakang, saudara? Lebih enak sakitnya dari awal atau sakitnya belakangan? Ibu Sarah, di awal ya. Tapi tetap sakit loh Ibu Sarah di awal tuh. Tidak apa-apa? Steffi, ngangguan ini banyak arti Steffi. Depan atau belakang boleh Steffi? Di depan. Ibu Esi, di depan atau di belakang? Di depan. Saudara, tidak ada seorang pun yang saya bisa pastikan di sini mau disakiti di belakang. Dibohongi di belakang. Betul? Ditusuk di belakang. Kita suka pakai istilah itu. Lebih baik kau ngapo ndak ngomong, nak. Depan baik kau jujur. Iyo ndak. Kalau kau ndak pun, ya sudah, papa ndak marah. Daripada begini, dengar dari mulut orang lain. Betul, saudara? Banyak anak Tuhan juga beda, saudara, depan belakang itu beda harinya. Hari Minggu bagus niat. Senin sampai Sabtu tidak bagus. Menjadi dua kepribadian yang berbeda. Depan belakang, apalagi saudara? Waktu ketemu orang yang kita sungkan. Mungkin anak sulung demikian. Dia sungkan, saudara. Orang yang dia respect, sudahlah nyenengin hati, tapi perbuatannya beda. Engkau pecah, saudara. Pecah kepribadian jadinya. Engkau jadi dua pribadi. Dan kau diam-diam suka pakai topeng demi nyenengin orang. Tuhan Yesus, saudara, tidak suka orang yang beda depan belakang. Petrus satu hari, saudara. Petrus nih, rasul nih, bayangin rasul. Dia pernah satu waktu, saudara, demi nyenengin komunitas orang waktu itu, dia ngajarin sesuatu. Lalu tiba-tiba datanglah Paulus, saudara. Paulus punya prinsip berbeda. Waktu Paulus datang sama-sama rasulnya, saudara, Petrus langsung berubah, saudara. Wah, Paulus marah. Ditegurnya sesama teman rasul. Petrus, kau tidak boleh seperti ini. Kau depan dengan belakang beda dengan aku. Padahal kita ini sama-sama hamba Tuhan. Pengajaranmu kok seperti ini. Ditegur oleh Paulus, saudara. Nah, mari Bapak Ibu, jangan engkau menjadi orang yang beda depan belakang. Waktu engkau nyanyi di ibadah, sembah Tuhan, aku akan mengasihi seperti engkau mengasihi. Apakah engkau bisa mengasihi orang tuamu yang menyakitkan engkau? Waktu kau bilang, aku akan ampuni dia, jangan-jangan masih ada dendam di hatimu. Waktu kau berkata, Tuhan kau segalanya bagiku. Tapi dalam urusan di belakang, dalam hal pemberian persembahanmu, engkau tidak cocok dengan ucapanmu. Engkau beda depan belakang, bukan cuma dengan manusia. Kadang dengan Tuhan pun kita beda depan belakang, saudara. Nah, jadi orang yang berintegritas. Si bungsu itu mungkin buat papanya kesel di awal. Nggak, aku udah mau pergi, Pak. Tapi papanya lebih terima di awal. Nah, saudara, ada satu bagian firman Tuhan saya ajak saudara baca lagi. Kita buka yuk. Daniel pasal 3, ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 3, ayat 17 sampai 18. Kisah saudara sahabatnya Daniel ini, Bapak Ibu ingat? Sadrak, Mesak, Abednego, 3 teman Daniel ini mau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Masih ingat kisah itu? Berapa kali kita khotbahkan, dia nggak mau sembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Lalu Raja marah, semua orang sujud menyembah. No, ada 3 kepala tidak mau sujud. Panggil itu. Sadrak, Mesak, Abednego, sini kau. Ku beri satu kesempatan lagi. Kau sembah patung ini, kau tidak, mati kau di perapian yang menyala-nyala. Malah disuruh panaskan berkali-kali lipat. Kesel itu raja, saudara. Lalu jawablah 3 orang ini dengan kalimat 2 ayat ini. Kita baca Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui yang Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara lihat, kami percaya Tuhan sanggup lepaskan kami. Kalau tidak, sudah tidak apa-apa. Kami mati di dalam api ini. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan kami. Ini orang yang berintegritas, saudara. Orang yang berintegritas, dia mempertahankan. Saudara, saya tanya saudara, kapan sih kita paling sering tergoda untuk tinggalin integritas kita? Ayo Bapak Ibu, kapan kita paling sering tergoda untuk tinggalin integritas kita? Kapan itu? Waktu kita
biasanya lagi terjepit. Betul? Orang bohong itu kalau nggak kejepit biasanya nggak bohong, saudara. Waktu apa, saudara? Waktu saudara punya kebutuhan yang besar, sudah lama nggak terwujud-wujud. Nah, depan mata dia. Tapi ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, saudara, pasangan hidup. 5 tahun doa ada datang. 7 tahun doa ada datang. Nah, 10 tahun datanglah seorang. Tapi dia tidak kenal Tuhan. Diajak gereja pun tidak mau. Intinya imannya pun dia nggak mau sama kayak kita. Kelakuannya nggak baik. Tapi namanya cinta, saudara. Kadang membutakan. Kadang bisa membuat yang kita yakin dalam Tuhan pun akhirnya luluh demi cinta. Kapan itu? Waktu kita punya kebutuhan yang besar. Kapan lagi kita sering tergoda tinggali integritas kita? Waktu kita udah emosi, saudara. Pakai jalan bener dah. Selesai ini masalah. Ya sudahlah. Pakai jalan agak kurang bener. Demi menyelesaikan masalah ini. Kapan lagi kita tergoda, saudara? Waktu yang penting bagi kita itu mulai berbenturan dengan keadaan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ini bukan nyawanya 9 kayak kucing, saudara. Bakar hidup lagi. Tidak, bakar mati, habis, saudara. Matilah mereka. Tapi orang integritas, dia ini, saudara. Dia berani mempertahankan hal yang penting dan berharga dalam hidupnya. Dia bukan orang yang gampangan. Dia tahu yang paling penting dalam hidupnya. Dia tidak akan korbankan demi apapun. Saudara mengasihi Yesus dalam hidupmu? Saudara mencintai Yesus dalam hidupmu? Saudara, saya tanya beberapa pertanyaan ya. Mana yang lebih penting dalam hidupmu? Perbuatan atau ucapan? Hah? Perbuatan lebih penting ya daripada ucapan. Kita pentingkan itu perbuatan, jangan cuma ngomong. Mana yang lebih penting? Memukau atau bisa dipercaya? Tidak terlalu ganteng tapi bisa dipercaya, mau Bapak Ibu? Yang benar kan? Bener-beneran jawabnya ini. Ibu Pang-Pang mau ngangkat mantu cowok. Maaf ya, Bu Pang-Pang. Tidak terlalu ganteng. Kayo juga tidak pas-pasan. Tapi ngomong apa bisa dipercaya. Ini contohnya mau deketin anak nih, Ce. Minggu depan kalau wolai, aku datang. Aku bawa makanan kesukaan AI. Oh, bawaannya dia. Bisa dipercaya. Janji lagi dia. Janjinya selalu ditepatin. Chef Fang Fang mengutamakan bisa dipercaya. Tidak terlalu ganteng loh, agak pas. Tanya anak. Percuma engkau ganteng dan memukau, tapi kau tidak bisa dipercaya. Oke? Yang ketiga mana lebih penting, pintar atau jujur? Irwan punya karyawan, pintar bukan main atau jujur yang dicari, Wan? Jadi agak bodoh dikit dah apa, Wan? Pak Adam, pengusaha, punya banyak bawahan. Yang bagaimana? Kok Adam, pintar atau jujur? Jujur tapi harus pintar juga. Ayo benar, saudara. Saya ini khotbah ini di gereja lain, saudara. Mereka jawab begini, pintar itu bisa diajar, jujur belum tentu. Itu saudara? Kalau saudara list hari ini syarat karyawan yang paling dicari nomor 1, tolong apa saudara? Jujur, ya. Tapi betul, kalau bisa juga pintar, jangan bodoh. Tapi pertama harus jujur. Nah, saudara bisa membedakan mana yang penting dan kurang penting. Dan terakhir, setia atau berprestasi? Setia. Walaupun tidak ada prestasinya, tidak apa-apa. Ferry, bagaimana Ferry? Setia ya. Suamimu banyak pencapaian, naik jenjang karir, salary terus meningkat, tapi dia tidak setia. Setiap hari engkau nangis di kamar. Tuh? Engkau punya anak, sukses luar kota, luar negeri, gaji bukan lagi rupiah tapi dolar, tapi dia lupakan engkau sebagai orang tua. Lagi kritis sakit, nggak mau balik-balik, sibuk mah, banyak lagi ada proyek nih besar nih. Dia nggak pikirin keluarga, nggak setia dengan keluarga. Semua itu dolar, nggak penting sudah jatuhnya.
Nah, saudara bisa membedakan mana yang kurang penting dan yang penting. Kalau saudara mengatakan Tuhan penting, prinsip Tuhan penting dalam hidupmu, buktikan itu. Saya tutup dengan slide ini, saudara. Orang yang berintegritas, ini terakhir, saudara. Dia tidak akan menjual iman dan prinsip Tuhan demi dapat apa yang dia inginkan. Tuhan harga mati dalam hidupku. Tuhan Yesus harga mati dalam hidupku. Lebih baik aku sama Tuhan, aku jomblo. Selama-lamanya aku tidak nikah. Tapi aku tidak akan gadaikan Tuhan demi dia. Lebih baik hari ini aku kehilangan pekerjaan, proyek. Daripada aku harus main di belakang yang tidak jujur, hancurin orang demi aku sukses. Sampai aku lupa ibadah, lupa pelayanan, lupa komsel. Aku rela. Kenapa? Aku percaya Tuhan tidak akan buat aku rugi. Amin. Tuhan akan ganti dengan berkat yang lebih baik. Saudara, seberapa cintamu kepada Tuhan? Belakangan ini saya sering ditanya oleh contoh Christine, saudara. Iya. Kalau dari angka 1 sampai 5, seberapa engkau mengasihi aku? Saudara, kalau wanita bertanya, saudara agak hati-hati menjawab. Dari angka 1 sampai 5, 5 paling besar. Seberapa engkau mengasihi aku? Saya mikir, saudara. Lalu saya jawab begini, biarlah itu menjadi sebuah misteri. Mana bisa jawab kayak itu? Jawab dong, 1 sampai 5. Saya jawab lagi, dalam hidup ini, yang paling penting itu perbuatan. Apalah arti sebuah angka? Saya berkelit, saudara. Tidak bisa, harus angka. Sudah, angka 5. Kok tidak ngerti perasaan cewek. Kalau cewek itu jangan kasih angka 5, 10. Saya bilang, ada pisau dah. Bunuh be aku ini. Apa be salah jawab aku ini? Saudara, itu kenyataan kami sering ditanya. Saudara, dari 0 sampai 10. Seberapa besar angka cintamu kepada Tuhan? Alung? Musa kasih 10, kau nekat sampai 100. Ibu Susi Pak Pahan, 0 sampai 10. 10. Ibu Devi WL kita yang semangat tadi, 0 sampai 10. 10. Saya nggak berani 10, saudara. Karena saya tahu saya ini masih belum ke angka itu. Tapi kalau saudara sebut 10 nggak masalah. Itu jadi iman ya, saudara ya. Doa kita bisa capai angka itu. Saudara, angka berapapun yang saudara jawab hari ini, saudara tepati dengan Tuhan. 7. Jangan angka 7 perbuatan 5. Angka 100 perbuatan 3. Tapi nanti naik pelan-pelan. 7 jadi 8. Amin. 8 jadi 9. Saya hari ini belum berani, saudara. Mau hamba Tuhan pun nggak berani. Saudara, anak sulung itu contoh yang tidak bagus. Sebenarnya anak bungsu ini juga contoh yang tidak bagus, saudara. Paling bagus apa, saudara? Mudah-mudahan yang ketiga. Saya mau, Pak. Dan perbuatannya juga mau. Jangan jadi si bungsu. Dia tidak lakukan. Dia harus menyesal dulu. Jangan. Paling bagus bukan 1, bukan 2. Tapi yang ketiga. Mudah-mudahan itu kita. Ngomong, iya Tuhan, aku taat. Perbuatan juga taat. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidupnya tidak akan jauh dari berkat Tuhan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Ambil waktu renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita orang yang berintegritas atau maaf, jangan-jangan kita ini orang yang munafik. Yang seringkali kalau ngomong tidak tepat dengan perbuatan. Yang seringkali beda depan belakang. Hari ini engkau yang paling tahu siapa dirimu sesungguhnya. Engkau yang paling bisa didapati jujur seperti apa dirimu. Orang lain bisa engkau kelabui, tapi tidak dengan Tuhan dan dirimu sendiri. Mari kalau kau hari ini terketuk oleh firman Tuhan ini, tertegur, katakan Tuhan tolong aku. Agar aku sama dengan Tuhan depan belakang. Aku orang yang bisa dipercaya. Aku orang yang tidak akan mengorbankan hal yang penting dalam hidupku demi hal yang aku inginkan.
Saudara, mari katakan, Tuhan Yesus, bantu aku. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Tolong bantu aku. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau memberikan kisah dua orang anak ini kepada kami. Menjadi sebuah kisah karena Tuhan ingin memberi kami ruang untuk kami menjawab sendiri. Kami mau jadi seperti apa? Kami percaya Tuhan, kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan percaya kami bisa jadi lebih baik. Tolong kami Tuhan, di gerejakah, di rumahkah, dimanapun kami berada. Kami adalah orang yang selalu melakukan apa yang kami katakan. Orang yang bisa dipercaya dan orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berharga bagi kami, segala-galanya untuk kami. Kami tidak akan meninggalkan Engkau dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.